Pertemuan kali ini mengenai rumus trigonometri sudut rangkap atau biasa disebut dengan sudut ganda. Merupakan sudut dari dua alfa yang mana untuk mendapatkan rumus trigonometri sin 2 alfa atau sin 2a, cos 2 alfa dan tan 2 alfa diperoleh dari rumus sebelumnya, yaitu rumus penjumlahan selisih dua sudut materi awal. Untuk yang pertama ada identitas sinus untuk sudut rangkap, yaitu sin 2 alfa sama dengan, karena alfanya ada 2 maka disederhanakan menjadi sin alfa ditambah dengan alfa. Ingat rumus sin alfa plus beta, maka disitu karena yang ditanyakan alfa diganti menjadi alfa. Sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Kenapa 2? Karena sin alfa kali cos alfa adalah bernilai 1, cos alfa kali sin alfa bernilai 1, maka 1 tambah 1 adalah 2. Karena sama-sama sin cos sin, maka 2 sin alfa kali cos alfa. Sehingga rumus sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Sekarang ke contohnya, diketahui sin x sama dengan 3/5. X-nya merupakan sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2x. Pertanyaannya bisa menggunakan sin 2x maupun menggunakan sin 2 alfa. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Yang pertama, karena yang diketahui adalah sin x, sin artinya depan bagi miring, yaitu 3/5. Tadi sin 2x yang diperlukan mencari cos, berarti kita perlu mencari sisi samping. Sisi samping didapatkan dari akar 25 atau 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, yaitu akar 25 dikurangi 19 adalah akar 16, hasilnya adalah 4. Sehingga untuk cos x sama dengan 4/5. Yang ditanyakan sin 2x, maka dimasukkan ke rumus 2 dikalikan sin x dikali cos x. Sin x-nya bernilai 3/5 dan cos x-nya bernilai 4/5. Tinggal disubstitusikan 2 dikali 3/5 dikali 4/5, yaitu 6/5 dikali 4/5. Hasilnya adalah 24/25. Berikutnya contoh yang kedua, 2 sin 22,5 dikali cos 22,5. Ingat rumus tadi, untuk sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Karena di soal yang B itu merupakan penjabaran dari bentuk sin 2a, maka langsung saja ke rumusnya. Karena yang ditanya 2 sin 22,5 dikali cos 22,5 merupakan penjabaran dari sin 2 alfa, maka langsung menjadi sin 2 dikalikan alfanya diganti 22,5. 22,5 kali 2 adalah 45, menjadi sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Berikutnya identitas kosinus untuk sudut rangkap. Pada identitas kosinus sudut rangkap ada 3 cara. Langkah yang pertama adalah cos 2 alfa. Cos 2 alfa dijabarkan menjadi cos alfa plus alfa. Ingat rumus sebelumnya, cos alfa plus beta. Kita masukkan karena di sini yang ditanya cos alfa plus alfa, maka penjabarannya cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa menjadi cos kali cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga rumus yang pertama untuk cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Untuk rumus cos 2 alfa yang kedua, kita ingat rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat alfa. Plus dipindah ruaskan menjadi min, itu sebagai persamaan 1. Kalau yang ditanyakan cos kuadrat alfa, maka menjadi 1 dikurangi sin kuadrat alfa, itu sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh cos 2 alfa sama dengan rumus yang persamaan yang pertama, cos kuadrat alfa
dikurangi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dikurangi, dilihat persamaan satunya. Tadi sin kuadrat alfa 1 min cos kuadrat alfa. Kalau sudah kurungnya dibuka, cos kuadrat alfa min 1, min sama min jadi plus, plus cos kuadrat alfa. Cos sama cos, artinya 1 ditambah 1 yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga rumus yang kedua cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Untuk rumus yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfanya dilihat di persamaan kedua penjabarannya. 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kurungnya dibuka, 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Min sin kuadrat alfa dikurangi min sin kuadrat alfa. Artinya min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2. Sehingga rumus cos 2 alfa yang ketiga adalah 1 dikurangi sin 2 alfa. Sekarang contohnya, diketahui sin X sama dengan 1/4, tentukan nilai cos 2X. Pada contoh ini digunakan rumus cos 2 alfa atau cos 2X, rumus yang ketiga. Maka cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Artinya sin X-nya diganti dengan 1/4, maka 1 dikurangi 2 kali 1/4 dikuadratkan. 1 dikurangi 2 dikali 16 menjadi 1 dikurangi 2/16. Kalau sudah, penyebutnya disamakan dengan 16 dan hasilnya adalah 7/8. Ini contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua, 4 cos kuadrat kali 675 derajat dikurangi 4 kali sin kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Maka penyelesaiannya adalah 4 cos kuadrat kali 675 derajat dikurangi 4 kali sin kuadrat dikali 67,5 derajat ditambah dengan 6 akar 2. Karena sama-sama 4 antara cos dan sin, maka dirubah ke bentuk sederhana, yaitu 4 cos kuadrat kali 67,5 dikurangi sin kuadrat kali 67,5 ditambah 6 akar 2 menjadi 4 dikali cos 2 dikalikan 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Kenapa menjadi cos 2 kali 67,5? Asalnya dari cos 2 alfa. Cos 2 alfa rumusnya adalah cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Seperti di soal, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Maka rumusnya asalnya dari situ. Sehingga dilanjutkan, 4 dikali cos 2 kali 67,5 adalah 135 derajat ditambah 6 akar 2. Cos 135 hasilnya min setengah akar 2. Maka 4 dikali min setengah akar 2 adalah negatif 2 akar 2 ditambah 6 akar 2. Karena akar-akarnya sama, yaitu akar 2, maka bisa dijumlahkan. Min 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4 akar 2. Kalau sudah masuk ke yang ketiga, identitas tan untuk sudut rangkap. Rumus yang pertama, tan 2 alfa atau tan 2A sama dengan tan alfa plus alfa. Untuk yang kedua, tan 2 alfa sama dengan tan alfa plus tan alfa dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan alfa. Untuk yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2
2 kali tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Rumus ini hampir sama dengan penjumlahan selisih dua sudut pada tan. Sekarang ke contohnya. Diketahui tan alfanya adalah 2/3 dan sudut alfanya merupakan sudut lancip, maka tentukan nilai dari tan 2 alfa. Maka kita langsung masuk ke rumusnya. Yang ketiga yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 dikali dengan tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 2 dikali tan alfanya di situ sudah ada. Tan alfanya berapa? 2/3 dibagi 1 dikurangi 2/3 dikuadratkan sama dengan 2 kali 2/3 adalah 4/3. 2/3 dikuadratkan 4/9, maka 1 kurangi 4/9 menjadi 4/3 dibagi disamakan penyebutnya 9 kurangi 4, yaitu 4/3 dibagi 5/9 atau menjadi 4/3 kali 9/5. 9-nya dicoret dengan 3, hasilnya adalah 12/5. Kenapa digunakan tan yang ketiga? Karena di situ tan alfanya sudah diketahui, tan alfanya sudah langsung ada 2/3, maka langsung dimasukkan saja, dilihat rumusnya, maka yang digunakan adalah rumus tan yang ketiga, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Itu adalah rumus dari identitas rumus trigonometri sudut rangkap atau biasa disebut dengan sudut ganda. Rumus ini hampir sama dengan identitas jumlah dan selisih dua sudut. Artinya kalian harus menguasai rumus identitas penjumlahan dan selisih dua sudut. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung lewat Ibu. Sekian, terima kasih.